Pemirsa, pesawat Asia One Air ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ini ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Kampung Ambobra. Badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan yang tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua menyampaikan tembakan tersebut dibalas oleh aparat keamanan TNI Polri sebagai tindakan hukum kepada OTK yang menembaki pesawat. Penembakan terindikasi ada keterkaitan dengan hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke Diruga, ke Puncak, ke Ilaga. Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi yang aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Sebagian petani mulai selamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh, bisa. Ini bawa lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya, udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, berapa Mbak. hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah meredam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. PT KAI Daob 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 sejak Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.
PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana massa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, massa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam pemirsa, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511 gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap data angka itu nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Coblos di
Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif, itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK itu sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu, karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan.
Publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan suara si cepat dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Pak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan mengecek dan mengoreksi jika ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis,
itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap, sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seperti inilah perjuangan petugas dalam mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menerjang arus Sungai Onondowa dan Sungai Lariang. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang derasnya arus sungai. Kecamatan Rampi merupakan salah satu daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Saya Kapolres Utara hari ini melaksanakan pengecekan di beberapa PPK di tingkat kecamatan, di mana ada beberapa kecamatan di daerah pegunungan di Luwu Utara ini, yaitu Kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi. Satu hal yang menjadi hambatan saat ini untuk pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan, yaitu di daerah Rampi. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara ini berasal dari TPS Desa Onondowa dan Desa Tedepoe. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga kelelahan, Beni Karyanto, anggota pengawas Kelurahan Desa di Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia saat bertugas pendistribusian logistik pemilu. Beni meninggalkan 6 orang anak serta 1 orang istri. Diketahui sebelum meninggal, almarhum dalam kondisi sehat dan bertugas sebagai pengawas kelurahan desa setempat saat pendistribusian logistik pemilu Selasa lalu di desa setempat. Namun diduga kelelahan, Beni sempat jatuh pingsan dan kejang-kejang disertai muntah-muntah. Beni langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis oleh petugas tempat. Namun naas, nasib almarhum tidak tertolong. Almarhum dinyatakan meninggal dunia di RSUD Cianjur pada Kamis malam usai digelar pelaksanaan pemilu. Menurut salah satu anak almarhum, jika mendiang ayahnya memiliki riwayat penyakit seperti jantung, lambung, serta darah tinggi. Memang awalnya udah sakit, jantung, ya karena kecapean, makanya
itu kecapean dan udah 3 hari belum tidur, begadang mulu, begadang terus. Dan waktu itu juga polisi lagi mengantarkan kotak suara ke daerah Ciluncat. Polisi lagi duduk, langsung terus itu langsung kena serangan jantung, mulai kejang-kejang dan muntah-muntahan gitu. Pingsan. Nah, kita dari pihak Panwas Kecamatan respon karena ada laporan dari PTPS, respon datang ke lokasi, melihat kejadiannya dan memang sudah tidak sadarkan diri, dan kita inisiatif untuk merujuk ke rumah sakit. Itu berarti yang almarhum meninggal dalam kondisi menjalankan tugas? Dalam menjalankan tugas pengawasan. Almarhum nantinya akan mendapatkan insentif dan tunjangan yang saat ini sedang diajukan oleh Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Isyan, iNews melaporkan. Ibu dari Ahmad Zulfi, seorang anggota KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menangis histeris. Ia tak menyangka putranya yang baru berusia 24 tahun tewas dalam kecelakaan tunggal. Kecelakaan berawal saat korban bersama rekannya membawa logistik pemilu dengan sepeda motor dari TPS 68 Kebon Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Dalam perjalanan mereka menabrak tiang diduga oleng akibat kelelahan. Tunggal, itu kecelakaannya tunggal katanya. Dan katanya sih dari si korban yang satu ini, si Panwasnya ini yang mengalami patah tangannya. Katanya si almarhum ini nabrak tiang dan kena trotoar. Jadi ada luka di dada. Nah, untuk almarhum sendiri sudah dimakamkan, Bang? Sudah dimakamkan. Baru tadi. Di mana tuh, Bang? Di Menteng Pulo. Hal serupa juga terjadi di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Abdul Rahman bin Muala, 52 tahun, anggota KPPS di TPS 23 Kampung Jambu, meninggal dunia saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS 14 Februari lalu. Menurut saksi, Abdul Rahman sempat mengeluhkan sakit di dada saat sedang melakukan pleno perhitungan suara di TPS. Saat itu dia bilang, Pak, saya izin, saya lemas sebenarnya gitu. Kan kalau sudah dibilang lemas wajar Pak ya, karena kondisi belum tidur berapa hari. Ya udah, kalau memang lemas saya bilang istirahat dulu, bilang gitu. Nah, untuk masalah nanti di lokasi biar ada saya, kalau untuk beberapa saat pun bisa gitu Pak ya. Ya namun ya kita juga kan tidak bisa mendahului yang maha kuasa gitu Pak ya. Ya karena mungkin kelelahan atau bagaimana. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 27 kasus kematian yang dialami petugas KPPS sejak sebelum, saat berlangsung, hingga sesudah hari pemungutan suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Utara memberikan fasilitas cek kesehatan untuk petugas KPPS yang masih bertugas menghitung surat suara di Gor Remaja Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selain diberikan vitamin, petugas juga dicek kondisi kesehatan tubuhnya. Polres Jakarta Utara memberikan vitamin dan cek kesehatan gratis terhadap petugas KPPS di Gor Remaja Koja, Jakarta Utara yang sedang melakukan perhitungan suara tingkat kecamatan. Pengecekan kesehatan serta pemberian vitamin untuk memastikan kesehatan petugas agar lebih fokus serta meminimalisir petugas tumbang karena kelelahan. Pengingat tugas KPPS sangat berat. Selain seperti cek kondisi umum ya, tensi, kemudian pemberian vitamin, kalau yang memerlukan khusus mungkin suntik vitamin, kita juga berikan pelayanan. Sampai kapan Pak kegiatan ini Pak? Setidaknya sampai jadwal penyelenggaraan penghitungan suara di PPK selesai lah ya. Kapolres Jakarta Utara juga akan menerjunkan 250 personel untuk pengamanan TPS yang melakukan pemungutan suara susulan akibat banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
PT MNC Sekuritas dan PT KGI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek berhasil mengantarkan PT Bersama mencapai puncak TBK dengan kode emiten BAIK ini untuk pertama kalinya melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang memiliki bisnis pengelolaan rumah makan ayam goreng Nelongso dan geprek Kak Ros ini menargetkan hasil IPO sebesar 62,5 miliar rupiah. Hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan outlet di dalam negeri. Terkait dengan IPO yang saya lakukan, yang berurusan dengan penggunaan dana, pastinya yang pertama kita akan melakukan perkembangan di seluruh kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama. Yang kedua pastinya juga sesuai impian saya di tahun 2016 untuk kita akan melakukan go internasional. Mohon doanya dan supportnya untuk semuanya. Terus yang ketiga, yang paling terpenting, yang tidak kalah pentingnya yaitu bagi kami dan perusahaan kami adalah unlock value dan unlock opportunity yang bisa dan semoga bisa kita manfaatkan sebesar mungkin dengan perusahaan kami tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pencapaian yang cukup menarik adalah di tengah banyaknya IPO yang terjadi atau dilaksanakan di bulan ini, PT Bersama mencapai puncak masih mendapatkan animo masyarakat yang cukup kuat ya. Terlihat dari subscribe yang sangat-sangat besar di masa penawaran kemarin. PT Bersama mencapai puncak TBK juga menerbitkan sebanyak 225 juta waran seri 1, di mana pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400 per saham. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran Indonesia International Motor Show 2024 di Jakarta. Pemerintah mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik atau EV, seperti ekosistem EV yang dikembangkan oleh PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasoyo resmi membuka booth PLN dalam pameran IIMS 2024 Kamis kemarin. Booth yang bertajuk The Future Lifestyle Experience ini menyajikan beragam layanan, kemudahan, serta keunggulan dari ekosistem kendaraan listrik. Tak hanya itu, PLN juga mengusung pengembangan untuk kendaraan di masa depan yang bersumber dari hidrogen hijau. PLN sukses memasok listrik dan membangun Green Hydrogen Plant di 21 pembangkit listrik di seluruh tanah air. PLN selalu hadir di Indonesia International Motor Show. Terutama untuk tahun 2024 ini adalah suatu tahun yang sangat spesial karena di sini PLN langsung membuka namanya PLN EV Ecosystem Booth yang hari ini kita buka secara bersama-sama. PLN menegaskan ekosistem EV melalui layanan digital adalah bentuk komitmen untuk mencapai emisi nol karbon di Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zangski, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.